Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kami dari kelompok 13 dengan anggota Ahmad Husain dengan NIM G000200085 dan Aisyah Dian Nugraini dengan NIM G000200106 akan membawakan mata kuliah mengenai sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Ide dan gagasan H.W.S. Cokroaminoto dalam pertumbuhan model pendidikan Islam di Indonesia. Pada abad 20, pendidikan di Indonesia memperlihatkan situasi keterbelakangan. Situasi keterbelakangan tersebut antara lain disebabkan oleh karena lembaga-lembaga pendidikan Islam sangat terisolir dari perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan masyarakat modern. Selain dari itu, perkembangan kurikulum lembaga-lembaga pendidikan Islam sangat bersifat statis dan terbatas, di mana semata-mata pelajaran umum. Dengan latar belakang inilah, maka Cokroaminoto terdorong untuk memikirkan terhadap apa yang dilihatnya, berpikir terhadap keadaan sekelilingnya, yang pada akhirnya melahirkan pandangan berbentuk ide dan konsep pemikiran pembaruan di bidang pendidikan. Ide-ide dan konsep-konsep tersebut diwujudkan dalam bentuk pemikiran yang menyangkut isi pendidikan bagi organisasi yang dipimpinnya. Ide dan konsep tersebut adalah bahwa setiap lembaga pendidikan Islam hendaknya mengakomodir hal-hal yang berhubungan dengan pengetahuan umum atau modern. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Cokroaminoto berdasarkan pada ilmu atau Wetenscape merupakan salah satu gerakan Sarekat Islam yang dirancang oleh Cokroaminoto. Hal ini sejalan dengan penghargaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap ilmu dan ahli ilmu. Menurut Cokroaminoto, ilmu yang harus dituntut oleh umat Islam adalah ilmu yang dapat membawa kepada setinggi-tingginya kemajuan. Akal, tetap, tidak sekali-kali boleh dipisahkan dari pendidikan budi pekerti dan pendidikan rohani. Selanjutnya, Cokroaminoto menyatakan bahwa seorang pribadi muslim harus berusaha mencapai setinggi-tingginya ilmu pengetahuan demi kemajuan dan perkembangan akal. Karena itu, Cokroaminoto sangat menghargai akal. Peradaban Islam pernah mengalami kejayaan ketika akal masih menjadi perimbangan utama dalam setiap aktivitas intelektualisme dan sistem pendidikannya. Kejayaan tersebut dapat dibuktikan dengan munculnya pahlawan-pahlawan seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Tufail, dan lainnya. Agama Islam menurutnya berbicara bukan hanya kepada hati manusia, tetapi juga pada potensi akal. Islam bagi Cokroaminoto adalah agama rasional. Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern. Pada dasarnya, ilmu pengetahuan berdasarkan hukum alam ciptaan Tuhan. Dan pada dasarnya pula, pandangan ini merupakan suatu ajakan kepada manusia agar mempelajari dan mementingkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penguasaan dan pengembangan terhadap ilmu pengetahuan merupakan salah satu faktor bagi kemajuan peradaban umat Islam manusia. Semurni-murni tauhid, setinggi-tinggi ilmu, sepandai-pandai siasah. Langkah taktis apa yang harus dilakukan oleh H.W.S. Cokroaminoto? Selanjutnya, mengenai pendidikan H.W.S. Cokroaminoto berpendapat bahwa istilah tersebut sangat penting untuk dikembangkan dan diterapkan dalam segala situasi. Ia memandang pendidikan merupakan hal yang memberi peran positif terhadap kemajuan sebuah negara, karena dengan pendidikan bisa diukur maju dan mundurnya sebuah negara. Hal ini semua sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Natsir, bahwa pemikiran H.W.S. Cokroaminoto mengandung nilai-nilai kebangsaan yang muaranya digunakan untuk melawan penindasan kolonial Belanda beserta para tokoh perjuangan yang lain.
Nah, nilai-nilai kebangsaan ini ditentukan melalui jalur pendidikan. Pendidikan itu salah satu kebutuhan hak asasi manusia, bahkan manusia itu akan menjadi manusia pendidik. Nah, oleh karena itu, maju mundurnya suatu kaum sangatlah bergantung sebagian besar kepada pendidikan yang berlaku di kalangan mereka. Pendidikan kebangsaan akan selalu menjaga dan membina nilai-nilai patriotisme. Tujuan pendidikan kebangsaan yang ingin dicapai menurut H.O.S. Cokroaminoto adalah untuk menjadikan anak didik sebagai seseorang muslim yang sejati dan sekaligus menjadi seorang nasionalis yang berjiwa besar penuh kepercayaan kepada diri sendiri, sebagaimana dikatakan juga bahwa satu pernyataan Cokroaminoto yang cukup terkenal adalah negara dan bangsa kita tidak akan mencapai kehidupan yang adil dan makmur. Nah, pergaulan hidup yang aman dan tentram selama ajaran-ajaran Islam belum dapat berlaku atau dilakukan menjadi hukum dalam negara kita sekalipun sudah merdeka. Di sini, Cokro Aminoto berpikir jauh ke depan ketika sebuah bangsa masih mencari jati dirinya. Pendidikan Islam perspektif H.O.S. Cokro Aminoto adalah hal yang sangat signifikan sekali dalam sebuah negara. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam, karena dalam ajaran itulah manusia dapat menentukan nilai-nilai kebangsaan. Selanjutnya ada tujuan pendidikan kebangsaan yang ingin dicapai menurut H.O.S. Cokroaminoto. Yang pertama, Cokroaminoto adalah untuk menjadikan anak didik sebagai seorang muslim yang sejati dan sekaligus menjadi seorang nasionalis yang berjiwa besar penuh kepercayaan kepada diri sendiri. Yang kedua, sebagai muslim yang sejati dan sekaligus nasionalis, hendaknya mempunyai keseimbangan baik ilmu maupun ilmu agama maupun ilmu umum. Nah, maka di samping mempunyai akal yang cerdas juga harus mempunyai budi pekerti yang utama, hidupnya sederhana, punya keberanian dan kemandirian, serta mencintai rasa cinta tanah air. Dan yang ketiga, H.O.S. Cokroaminoto lebih jauh merumuskan sistem pendidikan yang islami dengan menganjurkan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu umum. Dan pendidikan harus dapat mempertebal perasaan kebangsaan, bukan sebaliknya mengagung-agungkan budaya asing dan tercabut dari akar budaya sendiri. Berkaitan dengan masalah tersebut, harus ada lembaga Islam yang mengelola pendidikan kebangsaan, baik secara informal maupun non-formal. Pendidikan tersebut harus bertujuan mengangkat derajat dan martabat kemanusiaan dari setiap individu manusia. H.O.S. Cokroaminoto secara lebih mendetail menuangkan ide-idenya di dalam artikel yang berjudul Muslim National Underwich atau pendidikan kebangsaan seorang muslim, yaitu yang pertama ada pelaksanaan pendidikan dan pengajaran harus ditanamkan cita-cita demokrasi sebagai benih dan sumber cita-cita perjuangan dalam usaha mengangkat derajat dan martabat bangsa. Yang kedua itu ada keberanian yang bersifat luhur, ikhlas, kesetiaan, dan kecintaan kepada yang benar harus ditanamkan kepada siswa. Yang ketiga ada sifat-sifat budi pekerti yang luhur dan tingkah laku yang menjurus ke arah terciptanya sikap sopan santun serta berperadaban tinggi harus ditanamkan kepada siswa. Yang keempat ada hidup sederhana dan sikap soleh dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara harus ditanamkan kepada siswa. Yang kelima ada menjunjung tinggi dan menghargai derajat, serta martabat bangsa sendiri harus ditanamkan kepada siswa. Contohnya ada mempelajari buku-buku karangan bangsa sendiri dan sejarah bangsa sendiri. Selanjutnya ada pendidikan dan pengajaran yang erat hubungannya dengan ras kebangsaan atau nasionalisme. Tidak boleh menyebabkan anak didik terpisah dari adat istiadat dan kehidupan berbahagia dalam pergaulan rumah tangga. Selanjutnya ada pendidikan dan pengajaran selain harus mampu memperkuat rasa kebanggaan atau nasionalis, juga harus mampu meningkatkan kecerdasan bangsa dan memupuk watak yang bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus ada tiap-tiap bangsa mempunyai cita-cita, adat istiadat, dan sejarah sendiri. Oleh karena itu, pengaruh-pengaruh yang negatif yang datangnya dari luar ataupun dari masyarakat kita sendiri harus dicegah. Sehingga anak-anak didik itu harusnya itu harus bisa bersungguh-sungguh mendapat pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan mereka tetap menjadi seorang muslim yang sejati. Nah, yang terakhir ada ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan keduniaan dan ilmu. Nah,
Pengetahuan yang berhubungan dengan agama Islam itu tidak boleh dipisahkan. Segala keperluan hidup di dunia serta tujuan hidup atau penyerahan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di akhirat nanti harus berjalan paralel dan seimbang. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi di satu pihak menguasai penuh berbagai ilmu pengetahuan keduniaan tetapi mereka buta terhadap agama Islam. Nah, sebaliknya ada kelompok yang mahir sekali dalam segala ilmu yang menyangkut agama Islam tetapi otaknya kosong dari ilmu yang pengetahuan keduniaan. Jadi kita menghindari seperti itu ya teman-teman. Mungkin hanya ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika terdapat kelebihan maupun kekurangan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kami pribadi dan kepada kita semua dan semoga bisa diambil petik hikmah yang ada di dalamnya. Syukron ala usni istimaikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.